Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iis Febriani, NPM 1710092, kelas C dengan mata kuliah Teknik Penulisan Karya Ilmiah. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai makalah seminar atau seminar paper di dalam buku Teknik Penulisan Karya Ilmiah karya Bapak Dr. Andes Haji Yadiman SHMH. Makalah adalah karya tulis ilmiah mengenai suatu topik tertentu yang di dalamnya tercakup dalam ruang lingkup suatu perkuliahan. Makalah merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan suatu perkuliahan. Karya ilmiah seperti makalah ini harus ditulis tangan dengan jujur sesuai dengan data yang ada tanpa ditambah atau dikurangi oleh si penulis. Selain dari itu, terdapat karakteristik mengenai makalah, diantaranya ada 4 poin. Poin pertama, makalah ini merupakan hasil kajian literatur dan laporan pelaksanaan suatu kegiatan lapangan yang sesuai dengan cakupan permasalahan suatu perkuliahan. Yang poin ke B, mendemonstrasikan pemahaman mahasiswa tentang permasalahan teoristik yang dikaji atau kemampuan mahasiswa dalam menerapkan suatu prosedur. Poin C, menunjukkan kemampuan terhadap isi dan berbagai sumber yang digunakan. Poin ke D, mendemonstrasikan kemampuan meramu berbagai sumber informasi dalam suatu kesatuan sintesis yang utuh. Dalam jenis makalah terdapat 2 jenis makalah. Yang pertama ada makalah biasa atau ordinary paper. Yang kedua ada makalah posisi atau position paper. Dalam proses membuat karya tulis ilmiah seperti makalah, membuat suatu keharusan bagi setiap mahasiswa di perguruan tinggi. Lalu banyak mahasiswa yang mendapat kesulitan dalam proses penyusunan karya tulis makalah ini, dikarenakan para mahasiswa tidak mengetahui dasar-dasar ilmu dalam proses penyusunan karya tulis ilmiah ini. Maka dari itu, dalam proses penulisan karya tulis ilmiah harus memberikan faedah atau manfaat. Di antaranya yang pertama, melatih seseorang untuk menyusun hasil pemikiran dan hasil penyelidikannya menurut cara-cara yang lazim. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk dapat mengikuti uraian dan data-data yang dikemukakan dalam laporan ilmiah tersebut. Lalu yang ketiga, sebagai sarana penyampaian ide. Lalu yang keempat, melatih seseorang dalam menulis untuk mengetahui sejauh mana kemampuannya. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu menyelesaikan tugas perkuliahan yang diberikan oleh dosen. Lalu selanjutnya, dalam ruang lingkup atau sejenis sistematika yang terdapat karya tulis ilmiah ini, khususnya makalah, harus sesuai dengan format penulisan yang standar dengan LIPI atau Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Dalam penulisan karya ilmiah ini atau ruang lingkup yang terdapat dalam karya ilmiah harus berdasarkan kegiatan ilmiah. Di antaranya yang pertama yaitu ada halaman sampul dan halaman judul. Halaman sampul dan halaman judul ini terdiri dari judul karya tulis, nama karya tulis, nama jurusan, kecuali dalam tesis dan disertasi. Nama jurusan ini mengenai fakultas dan institut. Lalu yang keempat yaitu tahun penyelesaian karya tulis. Poin kedua, ini ada pendahuluan, di mana bagian ini mengemukakan permasalahan yang akan dibahas. Di antaranya yang pertama ada latar belakang masalah. Latar belakang masalah ini merupakan uraian yang singkat, padat, dan jelas mengenai alasan mengapa permasalahan tersebut perlu diangkat dan perlu dijawab melalui kegiatan penelitian. Lalu yang ke B yaitu latar belakang masalah atau bisa sering kita sebut sebagai rumusan masalah yang berisi mengenai pernyataan kritis atau argumentasi yang fleksibel yang di dalamnya merupakan inti pernyataan atau statement umum dari masalah penelitian. Lalu yang poin ke C yaitu prosedur pemecahan masalah atau yang sering kita sebut sebagai tujuan penelitian. Di dalam tujuan penelitian ini, seorang penulis harus mampu menerangkan mengapa permasalahan ini perlu diangkat dan perlu diselesaikan.
Sebagai salah satu contohnya yaitu masalah penelitian adalah sejauh mana masyarakat memahami arti demokrasi di era reformasi ini. Maka tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui sejauh mana masyarakat memahami arti demokrasi saat ini. Seperti itu. Lalu yang ketiga ada isi. Lalu yang keempat ada kesimpulan. Poin kelima ada penutup. Poin keenam ada daftar pustaka. Selain dari itu, terdapat pula beberapa ketentuan untuk pengetikan karya tulis ilmiah. Yang pertama ada bahan dan ukuran. Bahan dan ukuran ini berisi mengenai bahan yang digunakan untuk pengetikan karya ilmiah adalah kertas HVS 80 gram untuk isi dan Kundrux atau Buffalo untuk sampul. Yang kedua ada ukuran kertas dalam pengetikan karya ilmiah menggunakan kuarto atau letter. Yang ketiga ada jenis huruf atau font. Lalu yang selanjutnya ada ukuran huruf atau size. Lalu yang kedua ada cara pengetikan. Cara pengetikan ini yang pertama ada pengetikan bilangan atau satuan harus ditulis dengan angka, kecuali pada permulaan kalimat. Lalu yang kedua ada spasi baris. Lalu yang ketiga ada batas tepi. Batas tepi di sini ada ukurannya. Yang pertama ada ukuran batas atas atau top, itu 40 mm atau milimeter, atau yang bawahnya atau bottom itu ada 30 mm. Lalu sisi kiri atau left itu 40 mm dan sisi kanan atau right itu 30 mm. Lalu yang keempat ada alinea baru. Lalu yang kelima ada pengisian ruangan. Di dalam pengisian ruangan ini tidak boleh ada ruangan yang kosong. Jadi semuanya ini harus diisi oleh hasil penelitian itu, kecuali untuk daftar tabel atau gambar. Lalu yang selanjutnya ada poin ke-6 yang penting dalam cara pengetikan ini adalah mengenai judul, subjudul, dan anak judul. Judul karya ilmiah ini harus ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Lalu untuk subjudul sama, dalam penulisannya ini menggunakan huruf yang sama seperti judul, lalu tetapi ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan judul karya ilmiahnya. Lalu yang ketiga ada anak judul, di mana anak judul ini pada umumnya berada pada bagian dalam isi naskah. Penulisannya dimulai dari garis batas tepi kiri dan diberi garis bawah. Anak judul ini menggunakan huruf biasa, bukan huruf besar atau bukan huruf kapital ya, tetapi menggunakan huruf pertama anak judul. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya, dalam menyusun makalah kita harus mengetahui berbagai cara dalam mengutip. Mengutip ini ada dua, ada kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Dalam kutipan langsung ini ada dua kutipan langsung. Yang pertama ada kutipan langsung panjang dan ada kutipan langsung pendek. Kutipan langsung panjang ini merupakan kutipan yang panjangnya lebih dari 3 baris. Sedangkan kutipan langsung pendek ini, kutipan langsungnya tidak lebih dari 3 baris. Lalu mengenai kutipan tidak langsung itu merupakan kutipan yang mengambil ide atau pendapat orang lain dengan mengutip orang lain untuk menguatkan pendapat penulis dalam menggunakan bahasa penulis. Jadi setelah kita mengutip pendapat orang lain dalam buku orang lain, dicantumkan dalam karya tulis kita dengan menggunakan bahasa sendiri. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada mengenai cara menulis daftar pustaka. Dalam proses pembuatan daftar pustaka ini ada unsur-unsur yang harus terdapat dalam daftar pustaka tersebut. Yang pertama ada nama pengarang, yang kedua ada tahun penerbitan, yang ketiga ada judul karya, yang keempat ada kota tempat penerbitan, lalu yang kelima ada nama penerbit. Lalu selanjutnya ada pula ketentuan penulisan catatan kaki. Yang pertama, catatan kaki ini menyebutkan sumber pertama kali ditulis secara lengkap. Yang kedua, ada catatan kaki yang mengutip sumber yang telah dikutip sebelumnya tanpa disela oleh sumber lain, diganti dengan IBIN dan diikuti oleh nomor halaman yang dirujuk. Lalu yang ketiga, ada catatan kaki yang mengutip sama dengan halaman yang dikutip sebelumnya
setelah disela oleh sumber yang lain, serta nama pengarangnya ditulis. Kemudian diikuti dengan kata object, serta halaman yang dikutip selalu dicantumkan ya. Setelah object lalu halamannya itu berapa. Dalam menulis catatan kaki ini atau footnote tidak perlu ditulis lengkap-lengkapnya. Jadi jika suatu sumber sudah pernah dituliskan sebelumnya dengan lengkap, maka footnote tersebut dapat disingkat dengan ibid, object, dan logcheat. Ibid itu apa sih? Ibid itu merupakan kependekan atau artinya ibidem, artinya yaitu pada tempat yang sama. Lalu selanjutnya ada object. Apa object? Object merupakan kependekan dari opera citato, artinya karangan yang pernah disebut sebelumnya. Lalu ada logcheat. Apa itu logcheat? Logcheat merupakan singkatan dari loco citato, yang berarti pada tempat yang telah disebutkan. Seperti itu. Untuk kegunaan logcheat itu seperti apa? Untuk menunjuk halaman yang sama dari sumber yang sudah dituliskan sebelumnya. Sekian pemaparan atau presentasi dari saya mengenai makalah seminar atau seminar paper. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.